Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Ivani dari Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan dari kelas AB 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang public relation. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian public relation. Nah, menurut Frank Jaskin, public relation merupakan segala bentuk komunikasi yang terencana baik ke dalam maupun keluar untuk mencapai tujuan yang spesifik berlandaskan saling pengertian. Nah, jadi di sini komunikasi yang dilakukan itu tidak hanya ke dalam saja, tidak hanya keluar saja, ada juga komunikasi yang di dalam internal organisasi perusahaan, misalnya komunikasi antara manajer dengan bawahannya atau sesama rekan kantor. Nah, gitu. Tujuan yang dicapai di sini yaitu citra yang baik. Untuk mencapai citra yang baik, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita bisa memberikan informasi positif tentang organisasi atau perusahaan, atau kita memberikan kesan-kesan yang baik agar dapat terciptanya citra yang baik bagi publik gitu. Nah, yang kedua yaitu sejarah singkat tentang public relation di dunia dan di Indonesia. Untuk di dunia, public relation mulai dikenal pada tahun 1906, di mana kegiatan tersebut terjadi karena aktivitas seorang tokoh yaitu Ivy Ledbetter-Lee yang berhasil menanggulangi kemerosotan pada industri batubara di Amerika Serikat. Nah, gara-gara aktivitas beliau, public relation makin banyak dibincangkan oleh publik. Nah, untuk di Indonesia sendiri, public relation itu mulai dikenal pada tahun 1950-an atau pertengahan abad ke-20, di mana PT Pertamina membuat suatu divisi yang berlandaskan humas yang bernama Hukmas, Hubungan Pemerintah dan Masyarakat. Nah, di divisi ini tersebut, mereka itu memiliki wewenang untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan luar kantor seperti klien, hubungan bisnis antara perusahaan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang selanjutnya yaitu perbedaan antara marketing, advertising dan public relation. Untuk marketing sendiri lebih ke arah ke strategi-strategi peluang pasar gitu. Strategi misalnya strategi produk, strategi pemasaran, strategi harga dan lain sebagainya. Nah, untuk advertising sendiri itu memberikan informasi kepada publik tentang produk kita yang bersifat persuasif atau mengajak untuk membeli produk kita tersebut. Nah, untuk public relation kita juga memberikan informasi, tapi jangan salah, public relation di sini itu tidak dalam bentuk komunikasi informasi yang persuasif, tapi informasi lebih ke arah tentang perusahaan kita gitu. Yang selanjutnya peran dan fungsi public relation. Nah, peran yang pertama yaitu penasihat ahli, dan di sini kita menganalisis masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungan baik internal maupun eksternal. Baru setelah itu kita menentukan apa yang harus kita lakukan. Lalu setelah kita lakukan, kita mengevaluasi kembali apakah cara tersebut berhasil digunakan atau tidak gitu. Yang kedua yaitu fasilitator komunikasi. Nah, di sini kita berperan sebagai jembatan antara organisasi dan publik. Jika misalnya ada masalah, kita akan menjadi penengah gitu. Kita akan menjadi penengah komunikasi antara kedua belah pihak. Nah, yang ketiga yaitu fasilitator pemecah masalah. Kita di sini bisa bekerja bersama berbagai kepala divisi untuk memecahkan suatu masalah. Misalnya kita bekerja sama di divisi pemasaran. Nah, kita bisa membahas tentang siapa brand ambassador yang akan kita gunakan untuk produk terbaru kita. Nah, yang terakhir itu teknisi komunikasi. Di sini kita harus memiliki tingkat komunikasi yang baik itu secara lisan maupun tulis, dan juga jurnalistik yang baik. Nah, yang terakhir, apa yang harus diri kita miliki untuk menjadi PR minimal untuk diri kita sendiri. Nah, banyak hal yang harus kita miliki dan harus kita pelajari. Seperti misalnya hal-hal umumnya, kita harus memiliki komunikasi yang baik, baik lisan tulisan, dan kita juga harus memiliki kemampuan jurnalistik, juga membuat berita untuk pers segala macamnya. Tetapi yang paling penting untuk menjadi PR untuk diri kita sendiri yaitu bagaimana kita membangun citra diri kita agar bisa diterima oleh publik, agar publik senang, dan juga cara kita mengembangkan bagaimana citra kita bisa terlihat lebih baik lagi di publik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan katanya. Terima kasih.